Halo guys, kembali lagi di Jalan-Jalannya bareng sama aku, Diah Ayu. Nah, kali ini aku lagi berada di satu-satunya galeri lukis yang ada di Kota Solo, di mana lagi kalau bukan di Natur Gallery. Nah, Natur Gallery ini ada di Jalan Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana dalamnya Natur Gallery ini? Makanya ikutin terus aku di Jalan-Jalannya. Nah guys, kita udah ada di dalam ruangan Natur Gallery. Sekarang kita keliling-keliling ya. Halo Bapak. Halo. Saya mau lihat-lihat galeri ini sama Bapak gitu. Oh iya, bener. Saya kebetulan yang mengelola. Oh, yang mengelola. Oke. Oke. Boleh diajak keliling? Oh iya, dengan senang hati ini Natur Gallery ini di bagian depan ini adalah ruang yang saya sebut sebagai art shop. Jadi ini berisi beberapa koleksi lukisan yang sifat dekoratif. Misalnya di belakang ini, di depan ini terlihat 5 lukisan abstrak. 5 lukisan yang berbicara tentang satu tema. Jadi sebuah awal perjalanan kehidupan. Jadi ini saling menyambung. Saling menyambung. Jadi 5 frame satu tema. Jadi bagian depan ini kalau dilihat fungsi dekoratif juga nampak seperti lukisan yang bintik-bintik itu, air hujan untuk membuat dinding rumah menjadi lebih segar. Oh, ya. Di sebelah sini juga ada karya-karya dekoratif lain, misalnya ini berbicara tentang warna-warni keindahan yang menghiasi sebuah dinding. Ini sebuah tampilan unik. Jadi buat rumah-rumah yang mungkin ukuran tidak terlalu besar, dimuat lukisan semacam ini cocok. Saya pikir cukup cocok ya. Nah, di bagian sini juga ada galeri utama. Jadi ini adalah galeri utama dari Natur Gallery, berisi karya-karya pelukis-pelukis dari Solo dengan berbagai aliran. Iya. Jadi ini keragaman jenis lukisan dan beragam gaya ditampilkan di ruang ini. Ini lebih ceria ya ini. Ya, ini kebetulan sedang mengambil tema 7 perupa dalam warna terang. Jadi bagaimana sebuah eksperimental pelukis-pelukis baru menggunakan pendekatan warna yang cerah sebagai sebuah tema ruang. Jadi misalnya Anda bisa lihat tentang lukisan ini yang bertema ekosistem. Ini menggambarkan objek naturalis, beberapa binatang. Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana komposisi warnanya yang tidak biasa. Iya, ini begitu rampak warnanya, warna-warni dominasi merah dan hijau. Ini buat sebuah ruangan cukup unik. Ini juga terlihat dari karya ini, misalnya tentang kehidupan laut ya. Ini saya pikir layak ini dijadikan sebagai memori rumah kita. Misalnya ini lukisan ini bercerita tentang masa lalu kehidupan anak-anak di Kalimantan, bahwa mereka selalu hidup dengan kehidupan laut yang damai, bergaul dengan ekosistem. Walaupun di sini ada bahaya, tapi dia tidak takut. Dunia alam itu dunia yang menyenangkan. Satu keunggulan lukisan ini mungkin adalah penataan komposisi warnanya yang lebih
ramai Iya. dan ini membuat ruangan itu menjadi hidup sama seperti ini. Ini ikan arwana digambarkan sebagai dominasi sebuah lukisan. Ada anggapan katanya kalau ikan arwana itu adalah simbol kemakmuran. Jadi ini bagian dari tema minggu ini yang ditampilkan oleh galeri ini dengan mengandalkan kekuatan warna. Kira-kira itu. Ini yang melukis pelukis senior atau junior? Kalau ini junior, pelukis Junior. senior. Wah. Jadi gayanya memang berbeda dengan gaya senior. Kalau gaya senior tuh warnanya lebih cenderung soft. Nah ini Soft. misalnya salah satunya. Ini pelukis senior. Ini. Ini Pak Arfial ini salah satu pelukis senior Solo yang punya gaya pendekatan yang jarang ditemukan di pelukis-pelukis lain. Dia gayanya warna-warna lembut. Jadi saya tampilkan dengan dua komposisi ini, orang bisa membandingkan mana kira-kira yang paling cocok untuk kebutuhan rumah atau kantor Iya. masing-masing, kira-kira gitu. Nah, aku pengen tahu lagi dong, salah satu karya dari pelukis senior terkenal di Solo ada nggak di sini? Ada. Ada. Misalnya karyanya Pak Edi Sudarno. Ada di mana? Ada di depan. Oke, kita ke Mari sana. coba kita lihat. Nah, ini ruang salah satu karya Pak Edi Sudarno, pelukis senior Solo. Nah, ini salah satu lukisan gaya klasik. Ini walaupun warnanya rada gelap, tapi lukisan ini punya makna yang mendalam. Ini tokoh Semar sebagai sebuah simbol kebijakan, terlihat sedih melihat di balik pintu atas kejahatan yang banyak terjadi belakangan ini. Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Edi lagi sedang berkunjung. Di mana? Mungkin bisa bertemu langsung dengan Pak boleh, Edi. boleh. Oke, silakan. Nah, ini Pak Edi Sudarno ada di sini. Oke. Nah, sebelum saya ngobrol sama Pak Edi, nanti kita lanjut lagi ya Pak, ngobrol Oke, di depan. baik. Oke, Oke, baik. saya ngobrol dulu. Oke, silakan. Oke, halo Bapak. Hai, selamat siang. Dengan Bapak Pak Edi Pak S. Edi S, seniman senior Solo. Iya. Nah, Iya. untuk karya lukisannya tuh ambil seni apa? Kalau saya ambilnya di seni tradisi. Seni tradisi. Jadi kita orang Jawa, kita konsepnya ya Jawani. Wong Jawa ya Jawani. Ya, nih. Keunikannya ada nggak dari lukisan-lukisan yang Keunikannya itu kritik sosial tentang seni dan budaya. Kita mengkritik seseorang, kita lewat karya tentang kebaikan dan keburukan seseorang. lain? Oh, kayak tadi karya Ya, Semar apa itu. tadi itu? Itu kan mengintip kejahatan. Jadi ada seri-serinya. Oh, ada Yang seri-serinya. kejahatan sudah laku, Oh. yang ketangkap sudah laku kembali di Solo Artos. Itu yang itu penunjuknya itu. Oh, nah kenapa kok Bapak memilih Natur Gallery ini untuk menampilkan karya lukisan? Kebetulan dari kepedulian Pak Natur Gallery, dia membangun sebuah galeri satu-satunya di Solo. Mudah-mudahan ada Natur Gallery yang lain. Mudah-mudahan di Solo banyak galeri bisa untuk supaya seniman Solo itu bisa menampilkan karyanya, bukan hanya di Natur Gallery, biar Solo menjadi meriah. Wah, galerinya, biar gitu. seni lukis makin Betul, dikenal banyak ya, orang. untuk regenerasi dan untuk yang lebih tua lagi, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Mudah-mudahan itu kemarin juga Pak Jokowi Ya. itu jadi wali kota itu menginginkan BI itu menjadi galeri, tapi saat ini kan belum terrealisasi. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa dilihat Pak Jokowi, Amin. mudah menjadi realisasi, Solo menjadi indah. Nah, jadi selama Bapak bergabung dengan Natur Gallery ini yang dibilang masih pemula, masih baru ya? Iya, Itu apa yang dirasakan? Ya, saya terima kasih dari Pak Natur Gallery. Di sini tentang harga itu kan ada yang menengah, ada yang ke atas. Ya. Jadi mungkin penikmat lukisan yang beli rumah baru dimohon untuk datang di Natur Gallery untuk menikmati mungkin harga dari 100.000 sampai juta. Oh, Itu. Itu termasuk masih
worth it lah ya. Iya, bisa nego untuk nanti, lukisan-lukisan yang monggo. bagus-bagus Iya, tadi. Betul. Ngoten. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Monggo. Saya mau lanjut lagi keliling. Monggo. Nggih. Nah guys, sekarang aku lagi sama pendiri Natur Gallery dengan Bapak siapa? Bambang Natur Rahadi. Bapak Bambang Natur Rahadi, Rahadi. Ya. Jadi aku penasaran nih Pak, gimana sejarah berdirinya Natur Gallery ini? Iya, Natur Gallery ini awalnya memang kesukaan saya terhadap lukisan. Jadi saya sejak lama berinteraksi dengan pelukis-pelukis dari Solo yang jumlahnya cukup banyak, dan kebetulan ada beberapa karya ya yang saya simpan, dan itu berlangsung cukup lama. Tiba-tiba saya lihat loh kok jumlah karyanya banyak gitu loh. Akhirnya saya kepikiran untuk menempatkan karya-karya pelukis Solo yang sempat saya koleksi cukup lama di dalam satu tempat. Nah, kebetulan saya punya ruang ini, saya sekaligus jadikan sebagai bagian ruang display karya seni rupa dari para pelukis Solo. Jadi saya mengundang pelukis-pelukis Solo untuk bekerja sama bagaimana kita menghadirkan sebuah galeri seni rupa yang selama ini di Solo tidak ada, yang sifatnya permanen. Kalau di Solo kan adanya adalah ruang pameran, kalau itu ada banyak. Tapi yang galeri seni rupa yang permanen, sehingga orang yang ingin mengapresiasi atau mengkoleksi karya seni rupa pelukis-pelukis Solo, ada satu tempat yang pasti sebagai tujuan. Nah, karena itulah saya menghadirkan tempat ini yang saya sebut sebagai Natur Gallery. Di dalam tagline-nya saya sebut sebagai galeri lukisan satu-satunya yang ada di Solo. Karena di Solo belum pernah ada. Sudah pernah ada, tapi tidak berjalan lagi. Nah, saat ini saya lihat tidak ada, dan akhirnya saya menjadi satu-satunya nih menghadirkan galeri lukisan di Solo. Iya. Kalau untuk berdirinya tahun berapa? Ini sebenarnya baru ya, jadi baru bulan Mei kemarin. Nah, jadi baru bulan Mei kemarin saya buat di ruang ini. Saya hanya merapikan ruangan ini, jadi ini bangunan asli apa adanya. Jadi rumah bergaya
jengki. Jadi ini salah satu gaya arsitektur buatan arsitek Indonesia pertama. Gaya disebut gaya jengki. Jadi ruangan ini klasik, menghadirkan karya-karya yang cukup unik untuk dinikmati oleh orang Solo. Iya sih, emang ini konsepnya sendiri nih mengusung konsep yang gimana untuk galeri ini? Prinsip saya dengan galeri ini adalah ruang display karya-karya seni rupa yang dihasilkan oleh pelukis Solo. Jadi semacam tempat pertemuan antara pelukis dan orang yang ingin membeli. Jadi inilah konsepnya seperti art shop, tapi di sisi lain juga ada ruang pameran yang bisa digunakan untuk mengapresiasi karya seni rupa. Seni rupa. Jadi tempat orang belanja lukisan, tempat orang memamerkan karya lukisan. Ya. Oh gitu. Nah, ini kan banyak banget ya lukisannya. Ya. Nah, untuk caranya buat bisa dipamerkan di sini ada caranya tersendiri nggak? Yang pertama, kalau saya memang kebetulan banyak berinteraksi dengan pelukis-pelukis Solo, jadi saya berdiskusi dengan mereka. Gimana kalau dihadirkan ruang galeri semacam ini? Jadi guyup gitu loh, saya berdiskusi dengan mereka, mereka menyambut baik. Nah akhirnya mereka menampilkan karya-karyanya di sini. Jadi dari sejumlah banyak pelukis yang di Solo yang ratusan itu, sebagian sudah menampilkan karya di sini dengan mendisplay karya dia, masing-masing satu atau dua gitu. Jadi kayak semacam komunitas pelukis Solo gitu? Semacam itu ya. Oh gitu. Tapi kalau ada pelukis lain yang kebetulan memang ingin mendisplay karya di sini juga bisa, mungkin ada pola kerjasama tertentu yang akan dilakukan gitu. Karena ini baru mengawali. Tapi kalau untuk lukisannya sendiri ada kriterianya nggak? Atau semua lukisan ditampung? Tentu ada kriterianya. Ada jadi kira-kira yang menurut hemat kami ini pas untuk ditampilkan di galeri ini, itu yang nanti akan kami tampilkan. Jadi nggak mungkin lah, karena jenis karya banyak, pelukis banyak, standarnya juga berbeda-beda. Tentu ada ukuran tertentu yang bisa kita masukkan di ruang galeri ini. Oh, jadi masih seleksi dulu untuk ditampilkan di sini. Betul. Supaya yang mau beli itu juga merasa, wah ya ini cocok dengan saya karena ini bagus gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang tertarik juga banyak yang beli di sini. Kalau yang beli di sini pasti ada. Tapi memang di Solo ini untuk apresiasi terhadap seni rupa ini belum selaju kota-kota yang lain. Mungkin karena di kota-kota lain mungkin banyak pendatangnya ya. Nah kalau di Solo ini mungkin banyak pendatang, tapi mungkin dia tidak melihat seni rupa Solo ini sebagai satu keunggulan. Tapi saya lihat mulai bulan Mei ini secara bertahap banyak pengunjung-pengunjung yang dari luar kota datang ke sini dan mereka menikmati dan sekaligus membelinya gitu. Jadi memang kayaknya butuh waktu nih untuk mengenalkan bahwa di Solo ini juga punya eksistensi keunggulan di bidang seni rupa. Gitu. Jadi perlahan-lahan nanti orang Solonya menyukai, tamu-tamu ke Solo juga menyukai. Gak bisa instan lah. Gitu ya. Nah tadi kan berdirinya di bulan Mei 2023. Ya. Nah itu marketingnya kenapa banyak banget yang tahu tempat ini gimana? Ya itu efek dari media sosial ya. Jadi karena strategi saya memang sekarang ini kan komunikasi publik itu banyak dipengaruhi oleh media sosial. Jadi dalam strategi komunikasi yang saya terapkan adalah bagaimana memaksimalkan media sosial ini sebagai media untuk menginformasikan eksistensi galeri ini. Apalagi ini kan salah satu tempat yang unik di Solo yang belum ada. Jadi animo orang untuk rasa ingin tahunya tinggi tuh. Jadi di medsos itu jadi berantai. Satu orang datang membuat rekaman, dia sebar ke teman-temannya, temannya datang, jadi berkembang. Gerakannya pelan, bertahap, tapi akhirnya melebar gitu loh. Kira-kira gitu. Nah, kalau untuk event-event tersendiri yang udah pernah diadakan di Natur Gallery ini sendiri? Paling tidak kami dari bulan Mei itu sudah ada beberapa event pameran ya. Jadi mulai dari pelukis profesional,
kalangan dunia pendidikan, terus individual. Mereka sudah melakukan beberapa kali eksibisi di sini. Jadi mereka menggelar pameran karya-karya tertentu dalam satu rentang waktu tertentu. Prinsipnya kami memang sangat terbuka karena kami punya galeri utama di belakang dan art shop di depan, sehingga rotasi pergantian acara karya itu selalu berlangsung. Karena emang bener-bener wadah menampung buat pelukis-pelukis yang mau mengekspresikan karyanya di sini. Iya, kira-kira gitu ya. Nah, untuk jumlah karyanya sendiri yang udah ditampilkan di sini ada berapa lukisan? Kalau jumlah karya yang ditampilkan mungkin lebih dari 100 ya, dari mulai bulan Mei sampai sekarang. Tapi yang existing kalau kita hari ini ada di sini mungkin sekitar paling nggak ada 100 lah. Kalau jumlah pelukisnya banyak sekali ya, mungkin ada 40 sampai 50 karya pelukis dari Solo yang sudah menampilkan karya-karyanya di sini. Di sini. Salah satu pelukis senior yang menampilkan karyanya di sini. Salah satu pelukis senior di sini yang menampilkan tuh kayak Pak Edi Sudarno. Pak Edi Sudarno itu pelukis senior spesialisasi karya realis tertentu. Itu juga cukup unik karyanya. Juga ada karya Pak Gunawan Hanjaya, itu juga hadir di sini. Pak Heri Sujarwanto, itu juga pelukis-pelukis senior dari Solo, mereka sudah hadir di tempat ini. Jadi di sini sebetulnya ya tempat pelukis-pelukis terbaik yang ada di Solo hadir di galeri ini. Galeri ini. Wah, banyak banget ya berarti pelukis-pelukis senior yang udah menampilkan di sini. Iya, banyak sekali, Mang. Nah, untuk terakhir, pesan buat teman-teman Jalan-Jalan Yo agar mencintai seni lukis. Iya, para pelaku seni rupa di Solo itu sebetulnya luar biasa. Jumlahnya banyak dan karyanya sebetulnya luar biasa. Jadi sudah saatnya lah untuk para pemirsa sekalian itu untuk mengapresiasi karya pelukis-pelukis Solo yang sebetulnya hebat-hebat, yang selama ini mungkin belum sempat dilihat, bisa mengapresiasi karya mereka di galeri ini. Sehingga kehidupan dunia seni rupa di Solo tidak akan kalah dengan kota-kota besar lain, seperti misalnya di Jogja, di Bandung, atau di Bali lah. Solo dikenal sebagai kota budaya, sudah selayaknya punya kehidupan seni rupa yang dinamis ya. Oke, terima kasih Bapak atas Sama-sama, waktunya. ya, okay. Nah, setelah tadi kita jalan-jalan dan juga ngobrol sama pendiri dari Natur Gallery, saatnya aku Diah Ayu pamit undur diri. Tetap saksikan Jalan-Jalannya setiap harinya di episode berikutnya hanya di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Bye-bye.